Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia cantik, muda, dan dulu hanya bekerja di balik lampu klub malam. Tapi siapa sangka, hidupnya berubah total setelah diemprut dan dinikahi pria kaya dari negeri seberang. Ia dibawa ke apartemen mewah, diberi segalanya, dan diyakinkan bahwa cinta itu nyata. Namun di balik semua kemilau itu, ada rahasia besar yang perlahan terbongkar. Bukan hanya tentang siapa pria itu sebenarnya, tapi juga tentang posisi dirinya yang ternyata hanya pelengkap. Saat semua kebenaran terungkap, ia dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Apakah ia akan bertahan, atau justru memilih jalan pulang yang penuh luka tapi jujur? Selamat datang di channel DC Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Lampu-lampu berwarna ungu dan merah muda berkelap-kelip di langit-langit klub malam, menyinari setiap sudut ruangan yang penuh dengan tawa, musik keras, dan aroma parfum mahal. Di antara semua itu, berdirilah seorang perempuan muda dengan wajah lembut dan tatapan yang tampak menyimpan 1000 cerita. Rambutnya pendek sebahu, dipotong rapi seperti artis Korea, kulitnya putih bersih, dan senyumnya tipis, namun menenangkan. Namanya Naya, seorang janda muda berusia 25 tahun yang telah melewati pahitnya kehidupan lebih awal dari usianya. Naya bukan tipe wanita yang senang berada di keramaian malam seperti itu. Dulu, ia adalah ibu rumah tangga biasa yang tinggal bersama suaminya dan anak mereka yang masih balita. Namun, hidup tidak berjalan seperti yang diimpikan. Suaminya pergi lebih cepat karena sakit, meninggalkan Naya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tak ada warisan, tak ada tabungan, hanya sisa utang dan seorang anak kecil yang harus terus makan dan sekolah. Demi bertahan hidup, ia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Jakarta. Jakarta menyambutnya tidak dengan pelukan hangat, tapi dengan kenyataan yang dingin. Ia mencoba berbagai pekerjaan, dari menjadi pelayan warung, penjaga kasir, hingga ikut teman sebagai penerima tamu di sebuah klub malam. Pekerjaan itu awalnya membuatnya ragu, takut dipandang buruk. Tapi Naya menetapkan batasan sejak awal. Dia hanya menjual waktu dan senyum, bukan harga dirinya. Dia tahu siapa dirinya, dan ia bekerja bukan karena cinta pada dunia malam, tapi karena ingin anaknya bisa sekolah dengan layak. Setiap malam, ia berdiri anggun di dekat pintu masuk klub, mengenakan gaun rapi dan ringan riasan di wajah. Dia menyambut tamu dengan sopan dan menjaga sikap, tak pernah lebih dari yang seharusnya. Namun, tetap saja, banyak pria yang salah menilai. Banyak yang mengira dia mudah didekati hanya karena penampilannya. Tapi Naya selalu menghindar dengan halus. Hatinya terlalu lelah untuk sekadar bermain-main, dan pikirannya hanya tertuju pada anaknya yang tinggal bersama ibunya di kampung. Suatu malam, saat langit Jakarta diguyur gerimis dan angin malam terasa dingin, Naya melihat seorang pria berdiri di depan pintu klub dengan senyum ramah. Wajahnya tenang, berpakaian bersih dan elegan, mengenakan setelan jas abu-abu yang terlihat mahal. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dato Razif, seorang pengusaha dari Malaysia yang sedang berada di Jakarta untuk urusan bisnis properti. Suaranya lembut dengan logat Melayu yang hangat. Berbeda dari tamu-tamu lain yang biasanya langsung bicara dengan nada tinggi atau terlalu percaya diri, dari pertemuan pertama itu, Dato Razif tampak tertarik. Ia tidak datang seperti pelanggan biasa. Ia memperhatikan Naya dengan sopan, berbicara penuh hormat, dan lebih banyak bertanya tentang dirinya ketimbang memuji penampilan. "Nona terlihat berbeda," katanya sambil tersenyum. "Saya lihat dari jauh." Sorot mata Nona seperti menyimpan cerita panjang. Naya hanya tersenyum kaku. Dia tak ingin membuka banyak cerita pada orang asing, tapi dalam hati, ia heran. Ada ketulusan dalam cara pria itu menatap. Sesuatu yang tak pernah ia temukan sejak ia masuk ke dunia malam ini. Malam itu, Dato Razif tak tinggal lama. Ia hanya memesan jus jeruk dan duduk di pojok ruangan sambil membaca dokumen di tabletnya. Ia pulang lebih awal dibandingkan tamu lain. Tapi sejak malam itu, dia kembali lagi keesokan harinya. Dan malam berikutnya, selalu menempati meja yang sama, memesan minuman yang sama, dan setiap kali datang,
Ia selalu menyapa Naya terlebih dahulu dengan senyum tenang. Hari-hari berikutnya seperti menulis kisah yang tak pernah Naya bayangkan, Dato. Razif datang hampir setiap malam. Ia tidak pernah menyinggung soal hubungan atau menawarkan hal-hal yang bersifat pribadi. Justru, ia banyak mendengarkan. Naya yang biasanya menjaga jarak, perlahan mulai merasa nyaman. Mereka mengobrol tentang makanan, musik, bahkan tentang masa kecil. Suatu malam, Dato bertanya, "Kamu pernah punya mimpi, Naya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Naya terdiam cukup lama. Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Dulu aku ingin punya toko kue kecil, tapi hidup membawaku ke tempat yang berbeda." Dato hanya tersenyum. Ia tidak menertawakannya, malah, "Iya," berkata, "mimpi itu belum mati. Kalau kamu masih menyimpannya." Kalimat itu membuat hati Naya bergetar. Sudah lama tak ada yang memberinya harapan, apalagi memintanya untuk bermimpi lagi. Biasanya, orang hanya menilai dari apa yang tampak. Janda, pekerja malam, wanita yang tak layak dicintai. Tapi pria ini berbeda. Beberapa minggu kemudian, Dato mengajak Naya makan malam di restoran yang tenang, jauh dari pusat kota, bukan tempat mewah dengan lilin dan musik klasik, melainkan tempat yang hangat dengan masakan rumahan. Di sana, Dato mulai membuka diri. Ia bercerita tentang kehidupannya di Malaysia, bisnis yang dia jalani sejak muda, hingga kesepian yang ia rasakan sejak perceraiannya beberapa tahun lalu. "Aku punya segalanya, tapi tak punya seseorang yang benar-benar mendengar," ucapnya. Naya hanya mendengarkan, lalu menatap mata pria itu dan berkata jujur, "Saya bukan wanita sempurna, Dato. Saya janda. Saya kerja di tempat yang orang pandang rendah." Tapi sebelum ia melanjutkan, Dato memotong, "Kamu lebih dari cukup, aku melihatmu, bukan tempat kerjamu." Kalimat itu membuat Naya terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dihargai. Tak lama setelah itu, Dato mengungkapkan keinginannya untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Ia ingin menikahi Naya, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai istri. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diajak membangun hidup bersama. "Aku tahu ini mendadak," katanya, "tapi aku serius. Aku ingin kamu ikut denganku ke Malaysia." Naya tak langsung menjawab. Malam itu ia pulang dengan hati campur aduk. Ia duduk lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Apakah aku pantas?" bisiknya. Ia ingat anaknya di kampung, ibunya yang sudah tua, dan hidupnya yang selama ini penuh perjuangan. Tawaran itu seperti mimpi, tapi bagian dari dirinya juga takut. Takut dikecewakan lagi, takut terluka. Namun, hari demi hari, Dato menunjukkan kesungguhannya. Ia bahkan datang menemui ibu Naya di kampung, membawa oleh-oleh, dan meminta restu dengan sopan. Akhirnya, setelah menimbang semua hal, Naya menerima. Ia tak ingin hidup selamanya dalam ketakutan. Ia ingin memberi anaknya kehidupan yang lebih baik, dan memberi dirinya sendiri kesempatan kedua untuk bahagia. Mereka menikah secara sederhana, namun sakral. Tak banyak undangan, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Naya mengenakan kebaya putih, dengan hiasan bunga melati di rambut pendeknya. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Semua orang berkata, Naya pantas mendapat kebahagiaan ini. Beberapa hari setelah pernikahan, Dato membawanya ke Kuala Lumpur. Apartemen tempat mereka tinggal berada di pusat kota, tinggi dan mewah. Dari balkon, Naya bisa melihat gedung-gedung tinggi berdiri kokoh. Ia terkesima. Selama ini hanya melihat dunia seperti ini dari layar televisi. Sekarang, ia berada di dalamnya. Hari-hari awal mereka berjalan seperti bulan madu. Dato menunjukkan semua tempat favoritnya. Taman kota, restoran lokal, hingga tempat ia biasa duduk membaca. Naya merasa seperti hidup baru dimulai. Ia tak bekerja lagi. Ia diminta menikmati hidup dan belajar bahasa setempat. Anak dan ibunya tetap ia kirimi uang rutin. "Kamu gak perlu khawatir apa-apa sekarang," kata Dato. "Mulai hari ini, kamu tinggal. Pikirkan apa yang membuatmu bahagia." Namun perlahan, bayangan kecil mulai muncul di benak Naya. Dato semakin sering bepergian. Ia bilang sedang sibuk dengan proyek properti. Kadang hanya pulang 2 hari dalam seminggu. Naya tetap mencoba berpikir positif. Tapi dalam hatinya, ada suara pelan yang mulai berbisik. Kenapa semua ini terasa terlalu sempurna? Hari demi hari berlalu, dan rasa bahagia itu perlahan mulai berubah menjadi tanda tanya. Dato Razif yang dulunya selalu penuh perhatian, kini mulai jarang berada di rumah. Awalnya, Naya mencoba mengerti. Ia tahu, suaminya adalah pengusaha besar.
Tapi ketika Dato tak pulang selama 5 hari berturut-turut tanpa kabar, perasaan Naya mulai tidak tenang. Pesan-pesannya hanya dibalas dengan singkat, bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Ketika menelepon, suaranya terdengar terburu-buru. "Maaf sayang, banyak meeting, nanti malam aku telepon lagi." Begitu katanya. Tapi malam berlalu tanpa telepon, Naya menunggu dengan gelisah. Duduk di sofa ruang tamu dengan ponsel di tangan. Setiap suara notifikasi membuat jantungnya berdebar, berharap itu pesan dari Dato. Tapi tidak, hanya pesan dari aplikasi belanja, online atau promosi restoran. Hatinya mulai bertanya-tanya. Apakah aku terlalu cepat percaya? Apakah aku terlalu berharap pada seseorang yang mungkin tidak benar-benar membuka pintunya untukku? Tapi kemudian ia mencoba menenangkan diri. Mungkin memang benar, Dato sedang sibuk, ia tidak boleh suuzon. Suatu pagi, saat sedang membersihkan mobil Dato yang diparkir di basement apartemen, Naya menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Sebuah shawl berwarna pink muda, harum dengan aroma bunga yang asing baginya, tergeletak rapi di kursi belakang. Bukan miliknya, ia tidak pernah punya shawl seperti itu. Tangannya gemetar. Saat memegangnya, ia menatap shawl itu sejenak, lalu duduk diam di dalam mobil dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak langsung bertanya. Dalam hatinya, ia masih memberi ruang untuk kemungkinan lain. Tapi pikiran-pikiran buruk mulai menyusup tanpa bisa dihentikan. Sejak hari itu, setiap jam yang berlalu seperti beban, ia terus mengingat bagaimana awal mereka bertemu. Bagaimana Dato begitu lembut, perhatian, dan penuh janji. Tapi sekarang, semua terasa berubah. Perhatian itu hilang perlahan-lahan, seperti kabut yang menghilang di pagi hari. Lalu tibalah malam yang tak akan pernah dilupakannya, saat ia sedang duduk membaca di ruang tamu. Pintu apartemen diketuk dengan keras. Naya berdiri pelan, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Seorang wanita paruh baya berdiri di depan sana, mengenakan baju formal, wajahnya tegas, dan sorot matanya tajam. "Maaf," kata wanita itu dalam bahasa Melayu yang sopan namun dingin. "Saya istri sah dari Dato Razif, dan saya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya?" Dunia Naya seperti berhenti berputar. Napasnya tercekat, lidahnya kelu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu masuk tanpa diundang dan duduk di ruang tamu. Dengan nada tenang tapi menusuk, ia berkata, "Kamu bukan yang pertama. Suamiku sering seperti ini, pergi ke luar negeri, menikah diam-diam, lalu meninggalkan wanita itu begitu saja saat dia bosan." Kata-katanya seperti angin dingin yang menusuk tulang. Walau tak terdengar keras, tapi dalam dan menyakitkan, Naya hanya bisa duduk diam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan air mata. Hatinya seperti runtuh. Semua yang ia bangun dalam pikiran, semua harapan tentang masa depan, seketika berubah menjadi serpihan kecil yang menyakitkan. "Dato bilang, dia mencintai saya," bisik Naya pelan. Wanita itu tersenyum sinis, lalu berdiri dan berkata, "Cinta, itu bukan cinta, itu pelarian. Kau hanya salah satu tempat ia singgah, dan cepat atau lambat, dia akan pergi juga." Setelah wanita itu pergi, Naya menutup pintu dengan gemetar. Ia bersandar di balik pintu, dan akhirnya air mata itu jatuh begitu saja, tanpa suara, tapi deras. Ia bukan menangisi Dato. Ia menangisi dirinya sendiri karena telah percaya, karena telah membuka hati, dan karena terlalu mudah menerima semua kebaikan tanpa bertanya lebih jauh. Di ruang tamu yang kini terasa sepi dan dingin, Naya duduk termenung. Hatinya bingung. Pikirannya campur aduk. Ia mencoba mengingat kembali setiap sikap Dato selama ini. Apakah benar semua itu palsu? Apakah sejak awal ia hanya dijadikan pelengkap hidup mewah seorang pria yang tak pernah serius mencintai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepalanya, tanpa ada jawaban yang pasti. Sejak malam itu, Naya tak lagi sama Eida, bagian dari dirinya yang runtuh dan belum mampu ia bangun kembali. Hari-harinya di apartemen mewah berubah menjadi sunyi. Dato Razif masih datang sesekali seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap membawa oleh-oleh mahal, tetap bersikap hangat, bahkan masih menyebut Naya dengan panggilan sayang. Tapi Naya tidak lagi bisa tersenyum seperti dulu. Hatinya mulai kosong, bukan karena ia benci, tapi karena ia sudah lelah membohongi perasaannya sendiri. Ia tak pernah langsung membahas pertemuannya dengan istri sah Dato, tapi perlahan, Naya mulai menjaga jarak. Ia menolak disentuh, ia menolak diajak berbicara lama. Ia mengurung diri lebih sering di kamar, menghindari percakapan yang terlalu dalam. "Kamu kenapa?" tanya Dato suatu malam.
Naya hanya menjawab, "Capek," tapi sejujurnya, yang lelah bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Ada luka yang tak bisa dilihat mata. Namun terasa setiap kali ia menghirup napas, ia mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dato memang memberinya fasilitas dan kemewahan, tapi semuanya terasa dingin dan tidak lagi berarti. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada harapan-harapan yang dulu ia bangun, lalu hancur perlahan. Meja makan yang dulu dipenuhi canda, kini hanya tempat meletakkan piring yang tidak disentuh. Balkon yang dulu menjadi tempat mereka menikmati teh bersama, kini hanya jadi tempat Naya menatap lampu kota sendirian. Naya mulai menyadari satu hal. Ia hanya diizinkan hadir dalam hidup Dato ketika pria itu sedang ingin. Saat Dato pulang, ia harus tampak bahagia, menyambut hangat, dan menjadi sosok istri yang pengertian. Tapi saat Dato pergi, ia tidak tahu kemana arah perginya, atau kapan akan kembali, dan ia tidak berhak bertanya. Semua itu membuat Naya merasa bukan sebagai pasangan, melainkan hanya bagian kecil dari dunia besar yang Dato miliki dan bisa ia tinggalkan kapan saja, tanpa penjelasan. Rasa sepi mulai berubah menjadi takut. Visa tinggal Naya di Malaysia bergantung sepenuhnya pada status pernikahan mereka. Tapi setelah tahu bahwa pernikahan mereka tidak terdaftar secara hukum di negara itu, ia mulai khawatir. Kalau dia benar-benar pergi dan tak kembali, aku harus bagaimana? Pikirnya suatu malam, ia mulai membuka laci-laci, mencari dokumen apapun yang bisa membuktikan haknya, tapi semua dokumen penting paspor, akta nikah, surat imigrasi dipegang oleh Dato sejak awal. Dengan alasan keamanan, katanya, ketakutan itu semakin nyata saat suatu pagi. Ia mencoba menghubungi Dato dan tak mendapat jawaban sama sekali. Hari itu, Dato tak pulang dan pesan Naya hanya dibaca tanpa dibalas. Beberapa jam kemudian, ia membuka media sosial dan mendapati foto Dato menghadiri acara gala dinner di Kuala Lumpur bersama wanita lain yang berdiri di sampingnya dengan mesra. Perempuan itu bukan istri sah yang pernah datang ke apartemen, melainkan orang berbeda lagi. Niat tersikat, ia mulai meragukan segalanya. Berapa banyak wanita yang sudah mengisi hidup pria itu, dan dirinya ada di posisi yang keberapa? Ia merasa semakin asing dengan kehidupannya sendiri, di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa teman dekat, dan tanpa pegangan hukum. Naya merasa seperti daun yang hanyut tanpa arah. Tapi di tengah semua itu, satu hal masih menjadi cahaya kecil di ujung hatinya. Anaknya. Setiap kali ia video call dengan ibunya, dan mendengar tawa anaknya yang polos, Naya merasa ada alasan untuk tetap berdiri. Ia tidak ingin anaknya tahu ibunya sedang patah. Ia tidak ingin suara di seberang sana mendengar tangisnya. Perlahan, Naya mulai menyusun rencana dalam diam. Ia tahu, ia tidak bisa bertahan seperti ini selamanya. Hidup bukan tentang gaun mahal atau pemandangan dari lantai 28. Hidup adalah tentang ketenangan hati, kejujuran, dan harga diri. Dan yang paling penting, tentang memberi masa depan yang baik untuk anaknya. Maka malam itu, sambil memeluk bantal di ranjang yang terlalu luas untuk satu orang, Naya berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus keluar dari ini semua, bukan untukku saja, tapi untuk anakku. Naya tahu, jika ia terus menunggu, hidupnya hanya akan semakin terjebak. Ia bukan lagi wanita yang sama saat pertama kali datang ke Kuala Lumpur dengan mata berbinar dan harapan besar. Sekarang, ia adalah perempuan yang belajar dari luka dan ingin berdiri sendiri, walau tertatih. Maka, diam-diam ia mulai mencari bantuan. Ia menelusuri forum-forum di internet, membaca cerita perempuan lain yang mengalami nasib serupa, dan akhirnya menemukan jalan kecil, menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Dengan hati-hati, ia mengatur pertemuan. Ia tak ingin Dato tahu. Dalam percakapan dengan staf kedutaan, suaranya sempat bergetar. "Saya hanya ingin pulang," katanya lirih. Staf di sana mendengarkan dengan sabar, memberi arahan dengan tenang, dan berjanji akan membantunya mengurus kepulangan. Naya merasa seperti baru menghirup udara segar setelah lama tenggelam dalam ruangan yang pengap. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, saat Dato sedang dalam perjalanan bisnis, Naya membawa tas kecil berisi pakaian secukupnya, dokumen yang berhasil ia salin diam-diam, dan sebuah foto anaknya yang selalu ia simpan di dalam dompet. Ia meninggalkan sebuah surat di atas meja ruang tamu tulisan tangan yang sederhana, tapi penuh ketegasan. "Terima kasih atas segalanya, tapi aku tak bisa menjadi bayangan dalam hidup orang lain. Aku pulang,
Semoga kamu juga menemukan yang benar-benar kamu butuhkan. Perjalanan pulangnya ke Indonesia terasa panjang, tapi di setiap kilometer yang ia lewati, hatinya semakin ringan. Saat pesawat mendarat di Jakarta, air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah melewati badai, dan kini menjejak tanah kelahiran dengan hati yang lebih kuat. Di pelukan ibunya dan tawa riang anaknya, Naya menemukan kembali rumah yang sesungguhnya bukan tempat dengan langit-langit tinggi, tapi tempat yang menerima dirinya apa adanya. Naya tidak tinggal diam. Ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang mengalami kisah serupa, tapi memilih diam karena takut atau malu. Maka ia mulai berbagi. Dengan bantuan organisasi perempuan, ia menjadi narasumber di beberapa acara komunitas, menceritakan kisahnya bukan untuk mengundang simpati, tapi untuk memberi semangat. Jangan pernah menganggap diri tak berharga hanya karena kesalahan satu orang. Ucapnya dalam satu sesi, kita bisa salah percaya, tapi kita juga punya hak untuk bangkit dan menentukan arah. Dengan tabungan kecil yang ia sisihkan diam-diam selama tinggal di Malaysia, ia membuka kedai minuman dan camilan ringan di dekat sekolah anaknya. Tempat itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Ia menamainya Warung Pelita, sebagai simbol bahwa selalu ada cahaya. Meski kecil, bagi siapapun yang mau berjuang. Setiap sore, anaknya membantu menyusun kursi dan membereskan meja. Mereka tertawa bersama, menikmati hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia rasakan saat hidup dalam kemewahan yang penuh kehampaan. Kadang, saat sedang sendiri, Naya masih mengingat Dato' Razif. Ia tak membenci, ia hanya mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup bagian yang mengajarkannya tentang nilai diri, tentang cinta palsu yang bisa terlihat sangat nyata, dan tentang betapa pentingnya mendengarkan suara hati sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua pria kaya membawa kebahagiaan, dan tidak semua kehidupan mewah menjanjikan kedamaian. Kini, ia tidak lagi berharap seseorang datang menyelamatkannya, karena ia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling sejati, cinta pada dirinya sendiri dan pada anaknya. Saat ditanya oleh seseorang dalam sebuah wawancara, kalau Dato menghubungi lagi dan ingin memperbaiki semuanya, apa kamu mau kembali? Naya tersenyum lembut dan menjawab pelan, tidak, karena aku sudah pulang, dan disinilah tempatku yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita. Semyuk, kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.